Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami anak-anak-Mu berhimpun untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya, biarlah kami boleh memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, biarlah berasal daripada hati Tuhan sendiri, sehingga kebenaran ini boleh mengajar kami, kebenaran ini boleh mendidik kami, kebenaran ini boleh menegur kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang berusaha untuk mengintervensi pemberitaan kebenaran-Mu, kami sehati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah sendiri yang menguasai hati kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran itu dengan baik. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, yakni doa memohon kemenangan bagi Raja. Jadi Mazmur yang barusan kita baca, yakni Mazmur pasal 21, sangat berkaitan erat dengan Mazmur pasal 21. Mazmur pasal 21 merupakan sambungan berisi ucapan syukur karena doa yang terjawab. Bahkan dalam bacaan kita
raja merupakan tokoh sentral, sementara kemenangannya menjadi perhatian warga negaranya. Dari Mazmur pasal 21 disusun untuk nyanyian bersahut-sahutan di mana jemaat atau paduan suara, yakni suku Lewi, menyanyikan kor di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-6. Di mana ayat 2 sampai ayat yang ke-6 berkata, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Seorang imam atau seorang Lewi kemungkinan besar melantunkan kata-kata yang penuh keyakinan sebagaimana dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Keyakinan yang penuh kepada Allah dinyatakan dalam seluruh bagian daripada Mazmur 20 ini. Oleh karena itu, kita akan melihat beberapa hal di antaranya, yakni hal yang pertama yang harus kita renungkan bersama, yakni doa bagi raja. Di mana ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 kita sudah membacakan tadi, kiranya Tuhan menjawab engkau. Walaupun doa tersebut ditujukan kepada raja, namun doa ini sekaligus merupakan suatu doa syafaat bagi raja itu sendiri. Raja Daud pun mengakui bahwa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan jasmani maupun rohani seseorang. Doa bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tapi menjadi motor penggerak utama bagi umat Allah agar mendapat perlindungan dari Allah. Sebagai wujud konkret kekuatan, Allah memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi. Di saat-saat berada dalam kesesakan, Tuhan memberikan solusi. Bahkan Tuhan meluputkan dari bahaya. Karena itu Daud tidak ragu untuk mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya ditemui dalam doa. Keyakinan ini yang memberikan harapan dan sukacita. Harapan dan sukacita itu pada akhirnya menjadi kekuatan bagi umat Allah untuk tidak takut dan gentar, sebab mereka menyadari bahwa Allah senantiasa bersama dengan umatnya. Bahkan Allah tidak ragu-ragu turun tangan berperang
membela umatnya daripada musuh mereka. Semua pertolongan Allah ini membuat umatnya dapat bermegah dan memuliakan namanya. Masihkah kita berdoa setiap hari? Silahkan jawab masing-masing dalam hatinya. Bagaimanakah kondisi kita saat jauh dari Allah? Bertambah baikkah atau semakin buruk? Ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam hati kita. Kalau saat kondisi kita jauh dari Allah dan bertambah buruk, maka marilah kita bertobat dan bertekad kembali kepada Allah. Allah dapat ditemui sejauh doa. Karena dalam doa kita menemukan kekuatan baru. Dalam doa kita menemukan pengharapan baru. Dan di dalam doa kita mendapatkan sandaran yang kukuh untuk berlindung. Bahkan melalui doa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak kita supaya jangan jemu-jemu berdoa. Coba kita mereview kembali ke belakang. Kita ingat-ingat sejak kapan terakhir kali saya berdoa. Saya berdoa daripada tempat ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Entah itu di dalam keadaan baik atau tidak baik, kita harus tetap berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan. Bahkan ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Bapa di surga. Selain hal yang pertama tadi, yakni doa bagi raja, maka hal yang kedua yang harus kita renungkan bersama, yakni firman menjadi jaminan. Kita bisa dapat membacanya di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah urapan dalam perjanjian lama selalu berkaitan dengan fungsi dan jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dalam tradisi orang Israel, yang biasa diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Urapan adalah karya Roh Tuhan dalam kehidupan seseorang yang merupakan pemberian kuasa ilahi kepada orang tertentu untuk melakukan
pekerjaan Tuhan. Kunci seseorang mengalami urapan Tuhan, yakni menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran, atau orang tersebut harus hidup benar, punya kerendahan hati, dan bergaul karib dengan Tuhan. Karena kalau orang yang tidak dapat bergaul karib dengan Tuhan, otomatis tidak akan mendapat yang namanya urapan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua supaya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menjauhkan diri dari segala bentuk kecemaran. Kita harus selalu merendahkan hati, bahkan harus bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan pemazmur berkata bahwa hidup yang diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan bukan berarti kita bebas dari masalah atau tantangan, tetapi selalu ada pertolongan Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita. Sehingga kita akan dapat berkata, sebagaimana Rasul Paulus dalam suratnya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka otomatis kita akan melihat atau mengalami hal-hal yang baru atau hal-hal di luar kemampuan kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis kita mengalami yang namanya urapan daripada Tuhan. Oleh karena itu, dari tempat ini saya mau supaya setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini harus benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi orang percaya, di mana selain doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, maka hal kedua tadi, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti dalam perjalanan hidup kita, kita selalu bergaul dengan firman Tuhan. Kita selalu bergairah di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita jauh dari hal-hal yang cemar. Hidup kita jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kadangkala badai hidup bisa saja melanda hidup kita, namun semua takkan mampu menggoyahkan kepercayaan kita. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang kita, tangan Tuhan yang begitu kuat akan menatang kita sehingga kita tetap berdiri kokoh. Walaupun badai hidup itu selalu datang menghadang, namun kita tidak akan pernah goyah. Karena
kita selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan setiap saat. Oleh karena itu, dari tempat ini saya mengajak kita supaya kita tetap senantiasa berdoa, tetap senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menopang kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun setiap langkah kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tadi hal pertama saya katakan bahwa doa bagi raja. Maka hal kedua tadi adalah firman menjadi jaminan atau firman itu menjadi garansi. Oleh karena itu kita harus tetap senantiasa bergaul dengan Tuhan. Karena dengan bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan selalu disenangkan. Sebagaimana di dalam Perjanjian Lama, salah satu contoh adalah Elisa. Elisa begitu bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan pun mengurapi dia menjadi alat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi harapan saya, kita boleh menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga lewat itu banyak orang mengenal siapa Tuhan itu. Bahkan lewat hidup kita, banyak orang boleh percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dalam menjalani hidup ini, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin.